jadi OneNote Class Notebook ini adalah apa ya, catatan, buku catatan. OneNote, OneBook. Iya. OneNote dan Class Notebook. Jadi Class Notebook itu bagian dari OneNote. Jadi bagian dari buku catatan. Nah, kalau OneNote ini sama, kita bisa akses lewat 3 cara, bisa lewat web, desktop ataupun mobile. Pelan-pelan ini udah. Kita bisa masuk lewat portal Office. Office.com, itu ada OneNote ya. Nah, di sini ini kan ada pilihan recent yang berarti yang baru, yang pin berarti catatan yang dipin. Terus ada notebook kita. Kalau ada yang berbagi sama kita di sini. Terus di sini kelas notebooknya. Jadi kelas notebooks itu yang ada di Teams. Kalau kita buka di Teams itu ada di bagian general. Di bagian general, di bagian buku catatan kelas atau kelas notebook. Nah, ini kita bisa masuk lewat sini. Siapkan buku catatan kelas OneNote, buku catatan kosong. Oke. Ini catatan online ya, istilahnya. Jadi kayak notes online. Dan di sini kita bisa juga berbagi tugas sama siswa, catatan atau tugas sama siswa. Nah, collaboration space atau ruang kolaborasi di sini jadi guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit konten. Jadi bisa kolaborasi antara guru dan siswa. Kalau pustaka konten ini guru yang mengedit konten dan siswa hanya dapat menampilkan konten atau dia hanya bisa view aja. Kalau khusus guru berarti guru yang dapat mengedit konten, terus siswanya tidak dapat melihat konten karena ini ruang pribadi untuk guru atau teacher only section. Terus ada buku catatan siswa. Nah, ini teacher only section ya. Ini student notebook. Nah, ini ruang private untuk untuk setiap siswa. Jadi kalau ada ruang pribadi untuk guru, ruang pribadi untuk siswa juga ada. Tapi guru tetap dapat akses ke sana. Dan siswa juga dapat mengedit kontennya sendiri. Dan hanya melihat punyanya sendiri. Jadi nggak bisa lihat yang punya orang lain. Tapi kalau guru dia bisa melihat semua catatan dari siswa. Itu bedanya. Berarti untuk mengumpulkan juga. Ya, bisa. Nah, di sini ini bisa kita edit. Ini ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah atau kuis. Misalnya kita mau bikin 2 buku catatan dan buku tugas. Nah, atau misalnya ini kuis kuis. Kita bisa menambah atau menghapus bagian yang mana yang kita mau. Terus kita buat. Nah, kita lagi siapkan ya. Menyiapkan buku catatan kelas. Ini masih loading dulu. Tunggu. Jaringannya nih enggak lama. Oke, coba Bapak Ibu bisa cek di bagian general itu udah masuk nggak ini? Terus bisa ngelihat nama sendiri nggak di sininya? Di bagian umum, terus buka yang buku catatan kelas. Buku catatan kelas. Ini kenapa? Yang kelas notebook Mbak atau buku catatan kelas?
di bagian umum, di kelas kita bagian umum, di dekatnya file. Ada muter-muter doang. Di bagian ada nih di lainnya kalau di HP itu tidak ditemukan data di HP itu. Nah, Selamat datang di buku catatan. ya, berarti bisa ada nama ibu kak di bawah sini, di bawah pustaka konten ada nama ibu. Kok kayak gini aku? Oh, ini di kelasnya Nanda kan? Ya, ini yang di Nanda. Jadi karena Nanda sebagai istilahnya gurunya, ownernya, jadi Nanda bisa lihat semua catatan Bapak Ibu. Tapi kalau yang di punya Bapak Ibu pasti cuma nama Bapak Ibu aja yang ada di sini. Ada Nan. Ada ya. Nah, jadi ini yang tadi Nanda maksud di collaboration space ini. Nah, di sini siswa sama guru punya, pasti Bapak Ibu ada ini kan, udah ada muncul collaboration juga kan? Kalau guru saja nggak ada pasti. Adanya pasti yang ini ya, pustaka konten. Sama nama Bapak Ibu sendiri kan? Ada collaboration space. Ya, kalau collaboration kan emang ada, karena itu kan untuk guru dan siswa. Ada pasti di bawah sininya. Masa nggak ada? Kalau ini yang kalau Nanda ada semua namanya. Oke. Nah, di sini ada fitur-fiturnya ya. Ada file, beranda. Kita bisa nyisipkan tabel, file, gambar, tautan, audio, simbol. Nah, kita satu-satu aja dari sini. Ini Nanda contohkan ya. Misalnya di collaboration space ini kan bisa guru dan siswa mengedit di sini. Nah, kalau kita mau tambahkan bagian, kita tambahkan bagian di sini. Oh ya, ini tadi yang Nanda buat yang 3 tadi yang di awal. Ada buku catatan, buku tugas, kuis, dan ini kita bisa tambahkan bagian juga. Oke, kita tambahkan bagian ya di collaboration space. Misalnya tugas IPS, nama bagiannya. Space apa tadi? Collaboration space. Ya, tugas IPS. Collaboration space itu apa sih artinya? Itu ruang untuk guru dan siswa dapat mengedit konten, Bu, untuk mengedit catatan. Jadi berbagi catatan bersama. Oh, kolaborasi ya. Ya, kolaborasi, ruang kolaborasi. Iya. Ini ya. Nah, kita bisa menambahkan, selain menambahkan bagian, kita juga bisa menambahkan halaman. Di sini, di tugas IPS ini, misalnya yang pertama membuat tabel jenis-jenis kebutuhan. Baru misalnya di sini ada apalagi tugasnya yang kedua, misalnya kayak gitu. Kalau mau lebih dari 1 halaman catatannya. Jadi bagian dan halaman. Kalau di Inggrisnya itu section atau page. Collaboration ini dia guru sama siswa. Laporan. Nah, misalnya ini mendata jenis pasar tempat tinggal. Nah, ini untuk bagian dan halaman. Jadi siswa bisa ikut ngedit di sini. Nah, di sini kita bisa juga sisipkan tabel, atau kita mau sisipkan file, gambar, tautan, audio pun bisa. Kita bisa sisipkan rekaman, sisipkan simbol, atau penyelesaian matematika.
itu dia ada bisa membantu fiturnya di sini. Ya. Dan bisa juga masukkan form atau kita bisa juga cek rapat di catatan ini. Ada detail rapat atau meeting, itu bisa di catatan ini. Kita juga bisa ganti stylenya di sini. Bisa melukis, misalnya mau nulis. Ini kan ngetik. Ini untuk menghapus, ini penanya. Ini menu-menunya ya, ada file, beranda. Nah, sama kalau kayak kita ngetik di Word gitu, mirip-mirip. Ada sisipkan ini kita mau upload apa misalnya. Nah, terus jika kita mau menggambar sesuatu, kita bisa juga gambar di sini, pilihan gambar. Ya. Yuk, Ibu. Terus ada pembaca imersif. Jadi misalnya ini dia bisa menerjemahkan juga di sini. Nah, misalnya Nanda mau terjemahkan ini. Ini kita dengarkan dulu ya contohnya. Membuat tabel jenis-jenis kebutuhan. Membuat tabel jenis-jenis kebutuhan. Opsi tata bahasa. Ini kita bisa lihat. Kita bisa terjemahkan. Coba kita terjemahkan ke mana ya? Coba ke bahasa Turki. Nah, jadi kayak gini. İhtiyaç türlerinin bir tablosunu oluştur. İhtiyaç türlerinin bir tablosunu oluştur. Nah, itu pembaca imersif. Jadi dia bisa membaca per kata. Atau kita mau terjemahkan kata apa namanya? Ke bahasa apa gitu. Nanti bisa. Atau misalnya ini tulisannya bahasa Inggris, kita terjemahkan ke Indonesia, itu juga bisa. Itu caranya. Mau Korea. Nah, kita coba ya. Membuat tabel ini kebutuhan. Ini misalnya siapa tahu kita punya mahasiswa luar negeri kan, jadi mereka bisa spelling. Bisa eja, ada meja. Mana tadi? Salah. Kok nggak mau? Nah, nih. Nah, ini dalam bahasa Koreanya tadi yang membuat jenis-jenis kebutuhan. Siapa tahu misalnya ada student exchange kan, ada dari Korea gitu belajar, dia bisa pakai fitur pembaca imersif ini. Kalau dia belum lancar bahasa Indonesianya, itu kelebihannya, keren ya? Bisa diterjemahkan. Nah, kalau diterjemahkan ke Inggris, bahasa Inggris dan Ini dah. nah, ini Inggrisnya. Create a table of types of needs. Nah, ini. Jadi dia bisa kayak gitu nge-spelling. Itu fungsinya pembaca imersif. Ini untuk tampilan bacanya. Kita bisa edit di sini. Dan ini bisa dibuka di browser atau di aplikasi desktop juga bisa. Jadi nggak cuma di Teams. Ini bisa di akses yang tadi kata Nanda. Bisa di web atau browser, bisa di desktop, bahkan bisa di mobile atau handphone. Oke. Itu
Nah, kita juga ada nih, bentar. Nah, kita bisa distribusikan halaman ini. Tadi kan Anda bikinnya di collaboration space kan? Nah, ini kita bisa distribusikan, misalnya ke individu, kalau distribusikan halaman berarti ke semua siswa. Kalau individu berarti ke siapa aja yang mau kita distribusi. Kalau grup, misalnya kita bikin grup-grup, kadang kan kita ada kelompok-kelompok kelas tuh. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kayak gitu. Atau distribusi buku catatan silang. Misalnya dari kelas Nanda ke kelas Bapak Ibu, itu bisa. Nanda distribusikan halaman. Atau distribusikan section. Itu bisa distribusikan bagian baru atau kalau bagian baru berarti dia ke semua. Nah, terus ada juga yang grup. Oke. Ini mendistribusikan ya. Jadi kayak distribusikan tuh kayak nyalin catatan. Tapi nggak usah kita copy paste gitu. Jadi tinggal didistribusikan aja. Nah, ini contoh Nanda bikin tugas. Misalnya tadi kan Nanda bikin folder tugasnya, bagiannya tugas IPS. Nah, halamannya ada membuat tabel. Jadi ini misalnya judulnya membuat tabel, dan misalnya ada bikin laporan. Ini misalnya tugas untuk ke siswanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya di di buku catatan. Sorry. Tadi Nanda ini aja ya, Nanda distribusikan dulu deh. Ke buku tugas. Hai, jaringannya. Coba Nanda ulang dulu. Distribusikan halaman ke bagian buku tugas. Biasanya bisa sih tadi malam. Jaringannya ini. Mana sih? Coba distribusikan ini. Oh, ada pilihan nextnya. Jaringannya nih loh. Ya makanya. Jadi ini kan ceritanya tadi Nanda mau mendistribusikan tugas ini ke buku tugas Bapak Ibu masing-masing. Cuma ini kayaknya jaringannya agak lelet. Nanti kita disuruh buat gini baru bagikan ke teman kalau nggak ada. Biasanya dia ada nextnya loh di sini. Kalau boleh Putri. Putri calon peserta terbaik. Terjaga pengelolaan. Kita lihat nilai siapa yang paling tinggi, atau Gatri atau Asik. atau Asikmen, atau Hemi atau Asikmen. Siapa di antara kita yang paling tinggi? Nomor 1 Pak Isro.
Satu, biar terus teman-teman. Cashbox. Laptopku saya tak kuat nih. Ngupdate dari sana. Besok ngajar langsung pakai suwe. Iya, bisa. Bisa buat ini. Nggak tahu kenapa nggak mau. Kayaknya jaringannya sih. Coba, Mbak Is, coba buka yang di bagian tugas IPS. Coba ketik apa aja di bawahnya, bisa nggak? Di yang collaboration space, Mbak Is buka yang tugas IPS, ketik apapun di bawahnya, bisa nggak? Di yang collaboration space, Mbak Is buka yang tugas IPS, ketik apapun di bawahnya, bisa nggak? Di mana aku lihatnya tuh? Di general, di umum, baru ke buku catatan kelas Mbak. Ini lagi latihan ini. Di buku catatan Mbak ada? Ambil. Bukanya ini punya aku. Punya Mbak. Itu kan di ini, di buat semua. Orang sudah lagi mau ngesut nggak bisa gitu. Ya ahwat. Atau Nanda ke individu deh. Nanda pilih Mbak Is ya, distribusikan ke Mbak Is Tinta. Bentuknya kayak mana gitu. Coba Mbak, buka Mbak. Tampilan input chat. Sumpah kenapa nggak mau ya? Tadi malam. Ya, nggak mau-nya aku juga nggak bisa ngesepaan sama sekali nih. Bentar. Aku coba tethering biasa deh. Maaf ya, tapi di rumah. Kelas notebook ya? Enggak ya? Iya ya, yang kelas notebook. Mbak ketik di halaman yang aku buat di bawah tuh nah. Coba Kang. Sebentar ya. Iya. Edit notebook kan? Ya. Terus Coba Mbak klik apapun di bawah yang halaman yang Nanda buat. Nanti kita lihat apa benar-benar bisa berkolaborasi. itu yang slide gear gitu. Itu tulisannya kalau kita mau edit. Apa? Aku ngeliat dari guru izin sebentar ya ke bawah. Bisa nggak Mbak? Ya ini lagi kapan? Kalau ada yang beli Dia biasanya mau ini. Entah kenapa hari ini dia tidak mau.
Oke. Kemudian kalau kita mau, kan kita udah bikin tugas nih, misalnya yang kayak gini, udah bikin halaman dan sectionnya. Terus cara meninjaunya di sini, tinjau pekerjaan siswa, yang checklist hijau. Nah, pilih bagian yang mana yang tadi ada kita taruh tugasnya. Misalnya kita naruhnya di buku tugas, kita buka buku tugasnya. Nanti baru kita bisa tinjau di situ. Karena ini tadi gagal terus. Tapi caranya kayak gitu intinya, mendistribusikannya. Kayaknya jaringannya lagi nggak stabil sih. Nggak tahu kenapa nggak mau. Oke, jadi itu. Jadi di sini kita bisa bikin buku catatan, buku tugas, atau kita mau bikin kuis. Nah, itu bisa menggunakan OneNote atau kelas di bagian kelas notebook ini. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan untuk OneNote kelas notebook. Ini kalau kita buka di browser kayak gini. Nah, ini kalau di browser, jadi nggak mesti di Teams. Atau aplikasinya kita bisa juga, kalau di Windows 10 itu ada dia, tinggal kita cari di pencarian OneNote. Nah, OneNote for Windows 10 aplikasi. Nah, ini bisa kita install. Bisa kita install juga untuk di desktop. Atau kita mau install di mobile juga ada. Juga bisa, maksudnya aplikasinya kita install. Belum kan? Readom card. Oh ya, redeem code-nya belum. Nanti habis ini kita redeem code. Jam 11 lah ya. Setelah materi ini. Nah, ini kalau kita buka yang aplikasinya tadi. Seperti itu. Jadi ada juga aplikasinya di laptop kita ada, di browser ada. Atau mau lewat HP juga bisa. Ganggu orang apa? Nah, ini cara share-nya juga kita bisa di sini. Nah, cuman nge-share-nya untuk orang yang ada di organisasi kita aja. Oke, oh iya. Dan diizinkan editing kalau memang diizinkan. Tinggal set link, udah bisa. Kayaknya ini lebih mudah ya Tanya. Ya, ini lebih mudah. Jadi ini bisa digunakan buat mencatat apapun. Kalau misalnya yang kayak kita kan ada kemarin tugas seni rupa tuh Mbak. Iya. Nah, bagusnya tuh kan bisa mereka langsung gambar di sini. Gambar. Iya, dia kan ada ininya nih. Ada, ya kita bisa ada menu draw. Jadi mereka gambar online gitu loh. Gambar online bisa. Atau kita cuma mau naruh-naruh catatan doang bisa. Kita misalnya perbaiki. Nah, ini Nanda mau kasih lihat contoh dari Nanda ada nge-SS kemarin. Nah, ini kalau dia udah punya siswa, nah, terus dia di kelompok-kelompokan gitu. Ini contohnya kalau mengumpulkan tugas. Nih, kelompok 2 percobaan resonansi, baru ada nama anggotanya, baru. Nah, dia ini contohnya kelompoknya ini misalnya dia yang di kelompok-kelompokan. Kan kita biasanya ada tuh pembagian kelompok. Nah, ini nama anggota, terus misalnya mau melampirkan link, kan tadi bisa ya. Terus
melampirkan gambar juga bisa. Nah, ini untuk tugasnya kalau kita sudah buat. Jadi ya.